sehari ya. Jadi pagi, siang, dan sore. Pak, aman nggak? Insya Allah aman. Kenapa tadi? Karena natural ya, dan dia dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian jadikan senjata meja kerja. Jadi jangan taruh di P3K. Jadi bukan di kotak P3K, tapi di depan. Kalau bisa 1 meter dijauhkan dari laptop. Karena kan teknologi nano, biasanya dia ada frekuensi gelombang itu akan berubah, bergeser. Jangan sampai gesernya ke recovision. Maka jauhkan sekitar 1 meteran ya. Makanya jangan taruh laptop di kamar, handphone di kamar, karena frekuensinya akan merubah frekuensi gelombang otak kita, sehingga nggak bakalan bisa tidur nyenyak ya. Nah sama juga, taruh sebelah laptop 1 meter. Jadi ketika nggak nyaman langsung pepeskan ya. Jangan taruh di P3K, jadi nggak dapet ketika nggak nyaman dia bingung dia ya. Dan ini adalah perlengkapan produktivitas, bukan sekadar obat. Kemudian terapkan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit menatap layar, maka teteskan recovision ya. Nah, kalau bisa ketika kita menatap layar 20 menit itu lihat palingkan dari laptop itu 20 kaki ya, 6 meteran. Kemudian 20 detik diamkan dulu, teteskan recovision. Apa tujuannya? Untuk menghilangkan rasa lelah pada mata ya. Dan peringatan tegas, jangan gunakan produk kimia murahan jika Anda masih menghargai penglihatan Anda. Ini penting ya. Dan detik ini juga selamatkan aset Anda, yaitu apa? Yaitu adalah mata Anda. Polutan dan radiasi tidak akan berhenti menyerang ya, akan selalu datang kepada kita dan tidak pernah yang namanya berhenti. Dan keputusan Anda hari ini menentukan kejernihan masa depan Anda, karena masa depan Anda adalah ketika Anda menggunakan mata Anda untuk bekerja. Dan disitulah masa depan Anda. Kalau misalnya Anda rusak matanya, mungkin ketika rusak matanya Anda akan selalu kesulitan pada menggunakan media atau pekerjaan yang menggunakan mata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena agak banyak sedikit ya. Saya kembalikan ke Mandika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan. Bentar, ini adalah laptopnya ada masalah. Jadi ada pertanyaan yang susah. Tes, bisa dengar? Bisa. Pertama ya, Assalamualaikum Pak, izin tanya, kalau mata yang telah operasi apakah boleh diteteskan? Jadi pertanyaannya, boleh nggak netes mata ketika sudah pernah operasi mata? Nah, ketika dia operasi mata masih ada luka ya, baru berapa hari, itu tidak disarankan, tidak ya, karena takut terjadi permasalahan di medis ya. Kadang-kadang kan kita mengobati, kadang-kadang medis melarang, dan ketika ada terjadi masalah, kadang-kadang kita disalahkan ya. Makanya disarankan untuk sebentar untuk menahan sampai benar-benar para dokter membolehkan menggunakan tetes mata ya. Di sini bisa dilakukan. Tapi kalau secara normal ya, ketika ada kerusakan pada mata, memang biasanya langsung diteteskan pada mata ya. Memang kalau sekarang ini kan karena dia habis ada tindakan, takutnya kita disalahkan. Nah, ini lebih amannya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya adalah eh, operasinya sudah lama, sudah beberapa tahun. Kalau sudah lama dan sudah beberapa tahun berarti tidak ada luka yang bekas operasi, maka ini sangat disarankan ya, karena fungsi dari reconstruction juga adalah mengembalikan kerusakan pada hasil ketika operasi ya, sehingga menjadi recovery pada mata kita. Nah, ini bisa Anda lakukan diteteskan langsung ke mata ya. Dan berapa tetesan ke mata ya, kalau misalnya terkait dengan bekas operasi, oh ternyata dia pernah operasi katarak, maka kita fokus pada kataraknya bukan pada operasinya. Jadi katarak itu bagaimana cara mengobatinya. Nah, Anda bisa melakukan tiga kali tetes sehari ya untuk proses recovery. Tapi kalau misalnya Anda masih menggunakan mata untuk melakukan aktivitas ya yang merusak mata Anda, maka Anda bisa bantu lebih banyak ya. Contohnya Anda menggunakan laptop ya, dan itu jangka yang panjang. Nah, Anda bisa lakukan sampai 5 atau 6 kali penetesan, sehingga bukan hanya gali lubang tutup lubang, tapi juga dia akan ada perbaikan ya daripada kerusakan disebabkan oleh alat-alat gadget. Selanjutnya adalah mau tanya Pak, reconstruction bisa diteteskan di mata berapa tetes ya gitu. Nah, preventif itu tiga kali satu tetes atau dua tetes. Jadi satu tetes atau dua tetes itu 3 kali sehari, itu preventif ya, untuk mencegah, untuk membersihkan, dan bisa juga merecovery atau pengobatan. Nah, itu untuk preventif. Tapi kalau misalnya untuk pengobatan disarankan lebih sering. Jadi yang formulator recovery ini biasanya dia alergi pada mata ya, pada ada debu atau yang lainnya, sehingga dia ketika gak nyaman dia langsung neteskan, dan itu dia teteskan lebih daripada 6 kali atau 10 kali ya. Tapi dengan begitu dia bisa nyaman matanya, dan dia tidak ketergantungan dengan obat-obatan lainnya, sehingga sampai hari ini pun dia pakai ya. Sehingga di sini menjadi bukti dia pakai 25 tahun, berarti disinilah bahwa recovery ini bisa menjadikan solusi bagi mata-mata yang sensitif pada cahaya, pada debu, pada yang lainnya ya. Dan itu Anda bisa lakukan. Baik, selanjutnya mau tanya Pak, recovery bisa diteteskan? Oh, ini udah ya. Izin bertanya, saya sudah operasi katarak 6 bulan yang lalu, apakah boleh tetes mata recovery? Insya Allah boleh ya. Bapak atau Ibu ya, lakukan penetesan rutin ya, rutin. Yang penting dalam pengobatan adalah bentuk dari pengobatan atau penyembuhan dalam pengobatan adalah konsisten. Ya, banyak orang yang tidak konsisten. Belum sebulan udah males ya, padahal dia pakai bertahun-tahun, 40 tahun. Tapi berharap instan, nggak ada yang namanya instan. Instan aja harus direbus ya. Maka harus ada perbaikan. Anda bisa lakukan selama 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ya, Pak, bahaya nggak? Saya bilang, dia akan bukan hanya nanti sekedar membersihkan katarak, tapi juga akan merecovery. Jadi mulai akan ada perbaikan pada mata. Sedangkan mata kita kan kita pakai terus ya. Nah, minimal akan mengurangi kerusakan yang terjadi pada mata kita. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak, mau tanya kalau mata ada kelenjar minyak apa bisa diteteskan dengan recovery? Terima kasih jawabannya. Nah, terkait dengan mata adanya kelenjar minyak ini kita lihat dulu sebelumnya kenapa ya.
Tapi dengan Recovision ini akan jadi pembersih pada kelenjar-kelenjar ya, terutama adalah mukosa-mukosa, lendir-lendir ya, itu akan dibersihkan. Dan termasuk adalah kelenjar minyak yang ada di di mata kita. Nah, tapi yang penting gini, merutinkan, melazimkan, melazimkan. Anda bisa lakukan dengan 3 titik preventif dulu. Jadi preventif itu 3 kali tetes. Jadi pagi sebelum bangun tidur, lalu siang aktivitas kerja ya. Setelah aktivitas kerja kan bisa ada istirahat, lakukan tetesnya. Kemudian adalah ketika mulai malam hari. Ya, tapi ketika Anda menggunakan mata dan akan terjadi misalnya kelenjar minyak lebih banyak, itu Anda bisa lakukan penambahan yang lebih signifikan lagi, jadi lebih banyak lagi. Tujuannya adalah bukan hanya untuk detoksifikasi, tapi juga membatasi atau mengurangi kerusakan yang terjadi pada mata kita atau digital kita. Kemudian pertanyaannya, ini saya random aja Pak, kan saya melihatnya dari tulisan aja, saya nggak dari awal. Di izin bertanya, mata saya kadang ada seperti lendir, jadi mata kadang tidak fokus. Saat ini mata tidak bisa membaca tulisan terdekat, tulisan kabur, blur, tapi dijauhkan bisa baca. Kayak kenapa bisa dipulihkan? Cuma kalau dilihat kertas atau harta jadi terang. Nah ini apa? Nah, poinnya adalah ketika memang kalau misalnya usia itu akan terjadi plus ya. Jadi mata itu akan mulai jarak dekat, dia tidak akan bisa dibaca dengan jelas. Bahkan biasanya kalau dijauhkan itu biasanya mulai terbaca, tapi nggak juga terlalu jelas banget karena memang sudah matanya sudah mulai namanya tubuh pasti ada expire date-nya ya, dunia itu selalu ada expire date-nya ya, pasti ada namanya kematian, dan termasuk adalah kematian di awal adalah kerusakan, kematian pada sel-sel ya, terutama adalah mata-mata kita. Nah makanya di sini pentingnya menggunakan Recovision untuk mengurangi kerusakan atau mencegah atau memundurkan kerusakan pada sel mata kita ya, sehingga yang usia kalau 40 ada yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca, tapi ada yang 100 tahun dia bisa baca gitu ya. Apakah umur? Enggak juga. Kenapa? Ya bisa jadi karena kerusakan pada mata lebih dominan. Makanya disinilah orang-orang dahulu menggunakan matanya dengan cara yang baik, kemudian memberikan detoksifikasi dengan cara gurah mata. Nah, di era sekarang maka wajib kita sebenarnya gurah mata rutin ya, terutama adalah usia di atas 40 ya, 30-40. Kenapa? Karena kolagen kita, kolagen ini nanti adalah membuat sel baru, jadi bahan baku dari sel ya. Jadi ketika sel ada yang mati, nanti ada yang berkembang lagi atau membelah sel lagi, sehingga terjadi hal yang baru ya pada sel kita. Nah, usia 35 itu kolagen turun, maka butuh kolagen dari luar ya, keluar. Nah, Anda menggunakan gamat atau yang lainnya ya untuk mencegah penuaan diri ya, termasuk adalah mencegah kerusakan pada mata ya. Anda bisa lakukan Recovision 3 kali sehari untuk preventif, tapi untuk pengobatan maka sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, Pak mau tanya, mata selalu berair ketika di tempat cahaya terang atau sudah berapa tetes dikasih setiap harinya? Terima kasih. Memang selalu dengan paparan silau ya, cahaya dari blue light ini akan selalu membuat mata itu mengeluarkan cairan. Kenapa? Karena feeling mata kita itu selalu membantu kita untuk
memprotek dari luar kerusakan. Tapi kadang-kadang kita tidak tidak ngeh atau tidak punya rasa empati, rasa trust atau rasa oh ini berarti ada masalah di mata saya melindungi saya dengan cara mengeluarkan cairan air mata ya ketika berhadapan dengan cahaya terang. Nah, ini adalah self healing tubuh kita. Nah, tapi juga harus dibantu dengan recovision. Apa tujuannya? Adalah nutrisi dari daun mint dan yang lainnya ini nanti dapat melindungi kerusakan yang lebih dalam lagi ya pada mata kita. Jadi dan juga nanti trigger untuk apa? Untuk membantu mata ini agak lebih lebih baik